Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di kantin perusahaan. Kok bisa sih Inayah makan bareng Pak Ibra ganteng? Tanya Ririn sambil mengaduk-aduk jusnya dengan menggunakan sedotan. Iya semoga aja mereka cinlok kayak di film-film gitu. Sweet banget pastinya, sambung Mawar. Kalian jangan salah ya, Inayah terlihat menderita loh jadi sekretaris bos sombong itu, kata Yasmin. Kalian nggak tahu kan, sebelum kita meeting tadi, di dalam ruangan itu hanya ada aku, Ina, Pak Ridwan, dan Pak Ibra. Lalu saat Inayah mau pindah duduk ke sebelahku, Pak Ibra langsung memarahinya habis-habisan dengan nada yang ketus. Aku nggak tega sama Ina, jelasnya lagi. Masa sih dia segitunya? Tapi tadi waktu meeting dia memimpinnya terlihat cool banget. Ririn tak percaya. Jangan ketipu sama tampangnya, Rin, jawab Yasmin lagi. Sesampainya di gedung perusahaan, Ibra tidak memarkirkan mobilnya di basement, melainkan di parkiran depan gedung perusahaan. Begitu mobil terparkir, Inayah langsung turun dengan menenteng tasnya di bahu. Kemudian tangannya membawa tablet. Inayah mempercepat langkahnya meninggalkan Ibra. Tapi ternyata saat mereka turun dari mobil, ada yang memperhatikan mereka. Lihat tuh karyawan baru dan bos baru, ucap seorang wanita yang juga merupakan salah satu karyawan di perusahaan tersebut. Gila ya, baru 2 hari kerja langsung diangkat jadi sekretaris CEO, sambung seseorang. Udah pasti bakalan terjadi sekretaris menggoda bos, kemudian mereka... Tapi tampang sekretaris itu kayaknya nggak mungkin deh, soalnya wajahnya lugu, polos, dan nggak bermake up. Jangan ketipu sama tampang, sekarang tuh yang lugu malah berbahaya. Mereka terus bergosip membicarakan hal-hal buruk tentang Inayah. Sesampainya di lantai atas, Inayah langsung duduk di kursinya. Aduh, masih lapar, sambil memegang perutnya. Inayah, poin-poin penting saat meeting tadi tolong kamu rangkum ya. Setelah itu di-print dan serahkan ke saya, ucap Ibra sambil berjalan masuk ke ruangannya. Baik Pak, Inayah langsung mengerjakan apa yang diperintahkan Ibra. Sementara Ibra merebahkan dirinya di sofa. Tak sampai 1 jam Inayah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian dia bangun dari kursinya dan membawa 2 lembar kertas hasil pekerjaannya. Namun saat ia melangkah masuk ke ruangan Ibra, ia segera menghentikan langkahnya karena melihat Ibra sedang tertidur dan kembali ke kursinya. Kesempatan, pikirnya. Kemudian Inayah menadahkan kepalanya di atas meja dan memejamkan matanya, beralaskan kedua lengannya yang disilang. 20 menit kemudian, Ridwan masuk ke ruangan mereka. Melihat Inayah sedang tertidur, ia tak peduli dan langsung mencari Ibra. Kenapa bos dan anak buah sama-sama tidur? Apa mereka habis mabuk-mabukan? Hahaha. Ibra, ucap Ridwan menggoyangkan kaki Ibra. Kemudian Ibra segera bangun membuka matanya. Eloh, ada apa Wan? Gue cuma mau mastiin apa yang kita bicarakan saat meeting tadi segera kita laksanakan untuk meningkatkan penjualan, ucapnya. Iya, gue lagi nunggu Inayah merangkum semua hasil meeting tadi, jawabnya. Dan lo malah enak-enakan tidur. Semenjak gue nyampe di Jakarta, gue gak bisa tidur nyenyak. Rumah itu terasa gak nyaman sama sekali. Gue benci pulang ke sini sebenarnya. Sepertinya gue harus menyewa 1 apartemen. Gak mungkin gue hidup 1 atap sama wanita itu. Jelasnya panjang lebar dan bangun dari sofa. Lo bisa pulang ke rumah gue, papi dan mami pasti sangat senang kok. Lagian masih ada beberapa kamar kosong, jawab Ridwan. Gak mungkin Wan, ucapnya. Kemudian melangkah keluar ingin menemui Inayah dan saat melihat Inayah sedang tertidur, tok tok tok.
Ibra mengetuk meja Inayah dengan keras sehingga membuat Inayah terkejut dan langsung membuka mata. "Maaf Pak, saya tertidur. Sejak tadi saya sudah selesai, tapi saat saya mau menyerahkan ke ruangan Bapak, saya lihat Bapak sedang..." Kalimatnya terhenti. "Cukup," ucap Ibra sambil merampas 2 lembar kertas yang sedang dipegang Inayah. "Lantas karena saya tidur, kamu juga ikut tertidur? Benar-benar nggak tahu diri," ucapnya dengan nada membentak. Karena mendengar suara Ibra yang terlalu besar, Ridwan keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Tanpa terasa, Inayah meneteskan air matanya dan tangisnya tak tertahan lagi. Ia menutup wajahnya dan mulai menangis sejadi-jadinya. Inayah tak pernah menyangka nasibnya akan seperti ini. "Cengeng banget sih jadi orang. Ibra, udah cukup, lo keterlaluan," sambil menarik Ibra untuk masuk ke dalam ruangannya. "Salahku juga sih, kenapa aku nggak langsung bangunkan Inayah ya saat aku tiba di sini. Andai tadi aku bangunkan, pasti dia nggak bakal dimarahi Ibra habis-habisan seperti ini." Kemudian Ibra masuk kembali ke ruangannya, duduk di kursinya. "Tolong, emosi lo itu dikendalikan sedikit. Sekretaris lo itu seorang perempuan, bukan laki-laki. Lo nggak bisa berkata kasar dan membentak seenaknya, walaupun lo bos besar di sini. Ternyata lo belum berubah ya," ucap Ridwan dengan nada ketus. "Kenapa lo jadi marah ke gue? Lo suka sama Inayah?" Tiba-tiba Ibra menanyakan hal yang konyol. Ridwan hanya menggeleng dan melangkah pergi meninggalkannya. Sementara Inayah yang masih menangis mencoba menghapus air matanya dan mulai mengetik sesuatu di komputernya. "Aku udah gak tahan lagi diginiin. Dia bos yang semena-mena, gak punya hati nurani dan perasaan." Saat Ridwan keluar dari ruangan itu, "Inayah," sapanya. "Iya Pak," menjawab sambil menunduk karena masih menangis. "Jangan terlalu dimasukin ke hati ya setiap ucapan Ibra. Emosinya memang gak bisa ditahan, tapi sebenarnya hatinya baik kok," ucap Ridwan pada Inayah. "Iya Pak, boleh saya bertanya sesuatu?" tanya Inayah sambil menghapus lagi air matanya. "Iya, apa itu?" Ridwan mengerutkan dahi. "Sebenarnya Bapak ada hubungan apa dengan Pak Ibra?" Hal itu membuat Inayah penasaran sejak awal. "Oh, sebenarnya dia itu sepupu saya." Inayah mengangguk pertanda mengerti. "Ya sudah, saya ke bawah ya." Kemudian Ridwan melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. "Iya, Pak." Tanpa ragu lagi, Inayah mulai memainkan jari-jarinya pada keyboard komputernya dan mulai mengetik. Sambil mengetik surat tersebut, Inayah kembali menumpahkan air matanya. Sejenak ia mengingat kedua orang tuanya. "Apa yang harus kukatakan pada mereka setelah aku resign? Semoga saja aku bisa cepat menemukan pekerjaan lain." Kemudian dengan cepat Inayah langsung mengeprint surat tersebut, melipat menjadi 3 bagian dan meletakkan di meja tersebut. Inayah membereskan barang-barangnya, memasukkan ke dalam tasnya. Ia melirik ke arah jam tangannya. Pas banget udah jam pulang. Inayah langsung meninggalkan meja tersebut dengan selembar surat yang sudah berada di atasnya. Inayah turun langsung ke lantai 1 menuju lobi. "Lihat deh, wajahnya seperti habis nangis. Apa jangan-jangan dia..." "Iya, baru hari pertama jadi sekretaris bos, udah pakai drama segala." Begitulah, Inayah terus saja menjadi bahan omongan para karyawan di bagian informasi, di mana meja mereka berada paling terdepan di perusahaan ini. Maka setiap Inayah masuk ataupun keluar, mereka selalu memperhatikan. Inayah terus berjalan keluar dari gedung perusahaan. Ia berjalan kaki di sepanjang trotoar, sengaja mengulur waktu agar tidak terlalu cepat sampai di rumah, sambil menenangkan diri.
Sementara Ibra keluar dari ruangannya, hendak mencari Inayah. Ia butuh secangkir kopi untuk meredakan emosinya dan mengurangi rasa kantuknya. Niatnya adalah menyuruh Inayah untuk berpesan kepada OB agar mengantarkan segelas kopi untuknya. Namun ia melihat Inayah sudah tidak ada di mejanya. Kemana sih dia? Ibra kembali masuk ke ruangannya. Ia berpikir mungkin Inayah sedang ke toilet. 10 menit kemudian Ibra kembali mencari Inayah namun nihil. Wah, benar-benar nih orang. Sekilas Ibra melirik selembar kertas putih berlipat yang berada tepat di samping komputer Inayah. Kemudian ia membuka dan membacanya. Teruntuk Pak Ibrahim Arsenio yang terhormat, mungkin saat Bapak membaca surat ini, saya sudah tidak lagi berada di sini. Maafkan saya yang terlalu banyak kekurangan, tidak cepat tanggap, teledor, dan selalu membuat Anda emosi. Saya sudah berusaha untuk bekerja sebaik mungkin, tapi saya hanya manusia biasa yang pasti membuat kesalahan. Terima kasih untuk 1 hari yang menakjubkan ini. Semoga Anda bisa menemukan sekretaris yang sempurna, tidak seperti saya yang bodoh, cengeng, dan tidak tahu diri. Maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Tertanda Sekretaris Bodoh Inayah Ayudia. Ibra memutar bola matanya saat membaca surat itu. Dia pikir mencari pekerjaan itu gampang apa? Bisa resign sesukanya. Lihat aja besok, pasti dia kembali dan berubah pikiran. Sambil berjalan menuju kursinya lagi, kemudian meletakkan surat pengunduran diri Inayah tersebut di atas meja kerjanya. Saat Ibra mulai membaca rangkuman yang dibuat oleh Inayah, Ibra tersenyum dan berkata, "Bagus, to the point dan mudah dipahami," ucapnya. Lalu Ibra membuka laptopnya, mulai mengerjakan semua rencana kerjanya, membuat tabel-tabel rencana target pemasaran. Meski ini adalah kali pertama Ibra terjun ke perusahaan, bukan berarti ia tidak mengerti apa-apa. Hal itu dikarenakan Ibra baru saja menyelesaikan S2 jurusan manajemen bisnis pada universitas ternama di Amerika. Saat sedang serius menatap laptopnya, sekilas Ibra melirik ke surat Inayah yang berada di hadapannya. Apa aku terlalu kasar padanya?